Semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Nah, silakan Alif. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Iya, bagus. Tepuk tangan yang gue, Alif. Oke. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi seperti apa saja? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Silakan, Resya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, tepuk tangan buat Resya. Oke, kalau produksi itu seperti apa? Nah, silakan.
berproduksi melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkuk bakso itu sekian rupiah? Nah, dari video yang ditampilkan tadi, pernahkah kalian berpikir misalnya kalian belanja di kantin? Kenapa ya harga semangkuk mie ayam itu 15.000, sedangkan mie Aceh itu hanya 10.000? Kira-kira kenapa? Coba Alif. Karena berbeda bahannya. Iya, tepuk tangan yang balik. Karena bahan bakunya berbeda, sehingga harganya juga berbeda ya. Kita lanjutkan. Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan pasti aku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasangkan lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Baik, dari video yang kalian simak tadi, Ibu mau tanya nih, apa itu permintaan? Ada yang tahu? Silakan, Aisyah. Permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu. Iya, tepuk tangan dong buat Aisyah. Jadi,
P1 itu harga diketahui 1, atau kamu bisa menyebutnya dengan harga awal. Kemudian ada P2, itu harga diketahui 2, atau harga perubahan naik dan turun. Sedangkan untuk I merupakan jumlah barang. I1 itu jumlah barang diketahui 1, atau jumlah barang awal. Dan I2 itu jumlah barang diketahui 2, atau jumlah perubahan naik dan turun. Kalau kamu sudah tahu rumus dari fungsi permintaan dan penawaran ini, bantu aku untuk menghitung fungsi penawaran dan permintaan dari barang aku ini ya. Aku membeli kaos dengan harga kaos per minggu di toko online ini sebesar Rp100.000. Aku akan membeli sebanyak 200 unit. Tetapi selang beberapa jam ada diskon dari toko online tersebut dengan harga Rp80.000 per unitnya. Sehingga aku akan membeli dengan sejumlah 400 unit. Berdasarkan data tersebut, dapat berapa fungsi permintaan B dan PB? Di mana langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membedakan masing-masing fungsi. Dalam hal tadi, harga awal atau P1 Rp100.000. Kemudian harga perubahannya atau P2 menjadi Rp80.000. Kemudian ada jumlah barang awal atau I1 200 unit dan jumlah barang perubahan atau I2 400 unit. Setelah kita menjabarkannya, kita bisa langsung memasukkan rumus berikut ini. P kurang 100.000 per 80.000 kurang 100.000 sama dengan I kurang 200 per 400 kurang 200. Setelah itu didapatkan P kurang 100.000 per minus 20.000 sama dengan I kurang 200 per 200. Kemudian setelah itu dikali sila dan didapatkan hasil 200P kurang 20 juta sama dengan minus 20 I ditambah 4 juta. Selanjutnya diberikan luas ke kanan menjadi 200P sama dengan minus 20 ditambah 4 juta ditambah 20 juta sehingga dapat 200P sama dengan minus 20 ditambah 24 juta. Kemudian angka 200 bisa dipindah menjadi kembali seperti ini dan didapat P sama dengan minus 20.000 ditambah 24 juta per 200 sehingga fungsi permintaannya menjadi PB sama dengan minus 100I ditambah 120.000 atau PB sama dengan minus 1 per 100P ditambah 1.200. Wah, panjang ya. Tenang, aku punya cara cepatnya nih. Simak baik-baik ya. Ibaratkan nih, rumus yang tadi dibuat sederhana saja. Agar mudah mengingatnya, kita beri nama rumus 3 silang seperti ini. Tinggal selisihkan saja antara P2 atau harga 2 dikurangi P1 atau harga 1 untuk memperoleh kesamaan I. Kemudian kita selisihkan juga I2 atau jumlah 2 dikurangi dengan I1 atau jumlah 1 untuk mencari persamaan P. Selanjutnya tinggal kalikan silang antara I1 dikalikan P2 dikurangi P1 dikalikan I2. Oke, langsung saja ya kita praktekkan dengan cara yang sama seperti di atas. Di mana P2 itu 80.000, P1 100.000 dikurangi menjadi minus 20.000 dengan persamaan I. Kemudian I2 kita kurangkan I1 400 dikurangi 200 yaitu 200P. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan saja antara I1 dikalikan P2 dikurangkan P1 dikalikan I2 dan didapat persamaan seperti ini. Kemudian I sama dengan 200P dikurangi 24 juta per minus 20.000 sehingga dapat IB
sekian dulu pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, dari video tadi ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ya? Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Bentar ya, Ibu tampilkan.
Terus 20.000, kuantitas yang diminta berapa? Sehingga 300, berarti 300. Terus pada saat harga 25, apa yang diminta? 250. Terus pada saat harga 35 yang diminta berapa? Kemudian pada saat harga 40.000 yang diminta berapa? 150 kan? Sesuai kan dengan hukum permintaannya? Pada saat harganya rendah turun, yang beli banyak, yang minta banyak. Pada saat harganya tinggi, yang beli sedikit, ya kan? Lanjutkan dengan buat di sini apa pertanyaan di sini. Berdasarkan uraian di atas, buatlah tabel permintaan dan gambar kurva. Buat di sini tabel permintaan dan gambar kurva permintaan. Ya tahu nanti, ya. Oke. Jangan lupa ya, itu akan menilai sikap kalian dalam berdiskusi. Sekarang kelompok Irving, udah sampai di mana? Kurva ya. Buat harga dulu sayang di sini. Enggak nanti salah. Ini berapa harga? 40.
pakai yang pendek atau mau pakai yang panjang? Yang pendek aja biar kita bisa. Langkah pertama, langkah kedua. Buat terus. Rumus pindah silang. Cara kedua. Mana yang kedua? Ini kan. Terus kenapa pakai? Ini nanti setelah hitungnya baru hitung ini. Baru hitung yang ini. Oke? Dapat. Udah, sampai di mana? Baru A ya. Sekarang yang B. Ambil mana? Langkah yang mana ambilnya? Langkah yang kedua atau langkah yang pertama? Yang pertama. Yang mana coba? Kamu kan belum hitung tadi